Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Leonie Dwi Safitri dengan NIM 22234008 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh seorang dosen hebat yang bernama Ibu Desrieni Esos M.Ikom selaku dosen dengan pengampu mata kuliah dari Kehumasan Perpustakaan. Dalam UTS kali ini, kami diminta oleh Ibu untuk membuat satu video yang menjelaskan mengenai dua materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka dari itu, dalam UTS kali ini, saya akan menjelaskan dua buah materi mengenai media humas dan peran humas dalam promosi perpustakaan. Nah, media humas dan peran humas dalam promosi perpustakaan. Dalam kalimat ini ada dua kata penting yang mendasari dalam kalimat tersebut, yaitu media dan perpustakaan. Nah, media humas dan perpustakaan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Karena apa? Karena ibaratkan sebuah organisasi, maka perlu membutuhkan suatu strategi gitu ya untuk mempromosikan atau mencapai visi misi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Pun demikian sama halnya dengan yang terjadi di perpustakaan. Humas perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan strategi untuk membangun hubungan yang baik antara perpustakaan dan pemustaka. Peran humas sangat penting di dalam mempromosikan layanan, meningkatkan citra, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan perpustakaan. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin mengulik terlebih dahulu pengertian dari perpustakaan. Nah, perpustakaan zaman sekarang ini ya pasti banyak gitu ya yang mengetahui apa itu pengertian dari perpustakaan gitu. Nah, perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah bangunan yang dibangun atau dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Dengan apa? Ya, dengan menyediakan semua koleksi yang ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya ada pengertian dan definisi dari humas dan pentingnya humas. Humas itu apa sih? Nah, humas adalah sebuah divisi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan produk atau pelayanan yang ingin diperkenalkan oleh sebuah perusahaan. Nah, humas ini tentu saja sangat penting. Karena apa? Karena tidak akan ada eh, terjadinya gitu ya sebuah tingkat kepopuleran gitu atau yang disebut juga dengan kayak begini saja singkatnya. Tidak akan pernah suatu perusahaan menjadi terkenal jika tidak memerlukan atau menggunakan divisi humas ini. Nah, humas itu apa? Humas adalah upaya untuk menciptakan pemahaman dan membangun hubungan yang positif antara organisasi dan publiknya. Apa sih pentingnya humas dalam perpustakaan? Nah, yang pertama ada untuk menyampaikan informasi, meningkatkan reputasi, dan membangun loyalitas pengusaha terhadap perpustakaan. Yang pertama yaitu meningkatkan reputasi. Reputasi dapat juga dikatakan sebagai citra. Nah, citra yang baik akan menggaitkan masyarakat atau konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sama halnya dengan perpustakaan. Nah, kalau saja humas menjalankan tugasnya dengan baik, maka pemustaka akan tentu saja lebih banyak datang ke perpustakaan dibandingkan memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua, menyampaikan informasi. Di zaman sekarang ini, ada banyak media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, karena banyaknya media yang ada di zaman sekarang ini, maka membuat perpustakaan menjadi sedikit dikunjungi oleh masyarakat. Disinilah yang namanya peran humas sangat dibutuhkan gitu. Kurangnya keterkaitan masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan adalah sebuah tantangan yang harus diselesaikan oleh humas agar masyarakat dapat ramai kembali untuk mengunjungi perpustakaan. Selanjutnya ada membangun loyalitas pengusaha terhadap perpustakaan. Next, humas dalam konteks perpustakaan. Humas dalam
dalam konteks perpustakaan terdiri atas tujuan humas, sasaran humas, dan konten humas. Yang pertama, tujuan humas. Dalam perpustakaan, adapun konten atau tujuan humas adalah untuk memperkenalkan layanan, meningkatkan citra, dan membangun hubungan dengan pemustaka. Yang pertama, memperkenalkan layanan. Artinya, humas berperan di dalam memperkenalkan atau mempromosikan semua koleksi yang ada di perpustakaan, baik itu buku, e-book, skripsi, dan sebagainya. Sehingga masyarakat tahu apa saja yang ada di dalam perpustakaan, gitu. Yang kedua, untuk meningkatkan citra. Nah, citra, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa citra ini sangat penting ya di dalam sebuah organisasi seperti itu. Karena citra yang baik akan eh, menarik gitu simpati atau rasa ketertarikan dari seseorang gitu. Sama halnya dengan kita. Kita tentu saja akan berteman gitu ya dengan orang yang memiliki kepribadian yang menarik atau bahkan penampilan yang menarik gitu. Selanjutnya, untuk membangun hubungan antara perpustakaan atau untuk membangun hubungan antara pemustaka dengan pustakawan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu sifat buruk yang dimiliki oleh pustakawan adalah bersikap acuh tak acuh terhadap pemustaka. Sehingga apa? Sehingga masyarakat menjadi malas datang ke perpustakaan karena layanan yang diberikan oleh pustakawan tersebut tidak baik gitu atau judes. Nah, humas dalam hal ini harus menyelesaikan antara atau konflik ya yang terjadi antara pustakawan dengan pemustaka gitu. Dengan apa? Humas harus memberikan strategi yang tepat di dalam masalah ini gitu atau menegur pustakawan ini agar lebih bersikap baik kepada pustakawan agar visi misi yang dimiliki maaf ya saya relate agar pustakawan memberikan sikap yang baik terhadap pemustaka agar eh, perpustakaan tersebut memiliki kesempatan yaitu untuk mencapai visi misi yang mereka miliki. Yang kedua, sasaran humas. Sasaran humas terdiri atas pemustaka aktif. Pemustaka aktif adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan perpustakaan. Contohnya apa saja? Yaitu contohnya tentu saja mahasiswa dan siswa. Dan yang kedua, pemangku kepentingan perpustakaan. Pemangku kepentingan perpustakaan ini terdiri atas kepala perpustakaan beserta staf-stafnya gitu. Selanjutnya ada konten humas. Konten humas ini berisi tentang informasi, koleksi, layanan, kegiatan, dan manfaat perpustakaan. Nah, kalau berkaitan dengan informasi tentang koleksi ini dapat diakses oleh pengguna itu dengan menggunakan opak ya gitu. Kalau layanan itu ya berkaitan dengan apa saja sih tugas yang dimiliki oleh pustakaan terhadap pemustaka ataupun terhadap perpustakaan yang dikelolanya gitu. Selanjutnya, mengenai media humas yang efektif. Nah, di dalam menjalankan promosi humas atau menjalani promosi perpustakaan, oke teman-teman. Jadi, humas itu memiliki banyak media-media. Pertama ada website, media sosial, email, dan kegiatan. Yang pertama website. Website ini artinya situs resmi yang dibuat oleh perpustakaan untuk memberikan informasi secara detail kepada pemustaka sehingga pemustaka tidak perlu repot-repot lagi mendatangi perpustakaan untuk mencari referensi yang mereka inginkan. Nah, dengan website pemustaka itu dapat mengakses apa saja yang ingin mereka cari secara mudah dan dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja gitu. Jadi tidak ada batas waktu gitu untuk mengakses dari website ini. Tentu saja hal ini berbeda dengan perpustakaan yang memiliki jam kunjungan dan aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan. Yang kedua, media sosial. Nah, di zaman sekarang ini, siapa siapa sih yang tidak menggunakan media sosial? Semua orang menggunakan media sosial, entah itu anak-anak, orang tua, bahkan remaja gitu ya. Nah, media sosial ini contohnya yaitu TikTok, Instagram, eh, WA, apalagi ya, dan sebagainya gitu. Namun menurut pendapat saya pribadi, konten dalam media sosial ini yang paling mudah dikenali gitu atau mudah diketahui oleh banyak orang adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan gitu
sebuah video lalu kita upload di media sosial gitu. Nah, video ini harus berisi gitu mengenai koleksi-koleksi yang ada, keunggulan perpustakaan dan sebagainya gitu. Selanjutnya ada email, saluran komunikasi personal untuk menginformasikan pemustaka. Dan yang terakhir ada kegiatan. Contohnya adalah sebuah ajang untuk memperkenalkan layanan dan meningkatkan engagement. Kalau kegiatan di perpustakaan ini contohnya adalah membuat sebuah klub buku gitu atau membuat kegiatan yang menarik minat dari masyarakat gitu untuk mengunjungi perpustakaan. Contohnya membuat diskusi dengan cara penulis terkenal atau membuat klub baca yang tanpa memandang batas usia atau status sosial. Selanjutnya mengenai humas untuk promosi perpustakaan. Ada 3 ikon gitu yang digunakan oleh humas untuk mempromosikan perpustakaan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, merancang konten. Dan yang ketiga, memilih media. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Artinya, humas harus memahami apa aja sih koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna gitu. Nah, koleksi yang dikelola ini atau yang tersedia di perpustakaan ini haruslah koleksi yang bersifat terbaru, sehingga pemustaka menjadi tahu tentang fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di dalam waktu belakangan ini. Yang kedua, merancang konten. Konten yang baik adalah konten yang anti mainstream gitu, lucu, tetapi memiliki atau mengandung informasi yang sangat detail gitu. Mengembangkan konten menarik dan informatif dapat memperkenalkan layanan perpustakaan secara efisien dan tepat kepada masyarakat. Yang ketiga, memilih media. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa media untuk mempromosikan perpustakaan itu ada banyak. Nah, maka dari itu Humas harus memilih kira-kira apa ya media yang paling efektif untuk mempromosikan perpustakaan. Nah, tentu saja tahapan memilih media ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu. Selanjutnya mengenai eh, mengukur dampak humas. Mengukur dampak humas ini artinya kita itu mengukur mengenai langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh humas sebelumnya di dalam mempromosikan perpustakaan. Apakah eh, langkah-langkah atau step tersebut berhasil atau tidak? Adapun patokannya itu ada 3, yaitu metrik, tujuan, dan manfaat. Kalau metrik, kita mengetahui gagal atau tidaknya program yang telah dilakukan itu dengan menilai jumlah pengunjung website, tingkat keterlibatan sosial, dan peningkatan kunjungan. Sedangkan kalau tujuan itu, kita melihat patokannya itu dari nilai ketertarikan pemustaka, mengukur engagement pemustaka, dan mengetahui dampak promosi. Selanjutnya manfaat. Kita menilai berhasil atau tidaknya strategi humas untuk mempromosikan perpustakaan melalui memahami tren dan preferensi pemustaka, mengevaluasi efektivitas konten dan saluran, dan menilai keberhasilan strategi humas. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam UTS kali ini ya, gitu. Maaf dan kurangnya, saya mohon maaf. Dan inilah kira-kira apa daftar pustaka yang saya gunakan dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya gitu. Saya tutupi saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.